السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayuhal ummahati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Eyang Suharti beserta keluarga. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini di tanggal 7 Zulqa'dah, di hari Sabtu pertama di bulan Zulqa'dah, adalah merupakan hari-hari atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lainnya. Dan sebagaimana yang telah kita kupas di pertemuan beberapa waktu yang lalu, ya, kita sudah pernah membahas sedikit sekelumit tentang apa itu bulan haram, ya, apa itu keutamaan, walaupun tidak secara khusus kami sampaikan dalam kajian kita. Namun yang perlu kita sadari dan perlu kita appreciate pemberian Allah. Appreciate itu apa yang di? Appreciate apa sih? Ini dokter apa dokter? Appreciate itu apa? Harus ditampakkan. Jadi harus kita wujudkan rasa kebahagiaan itu atas pemberian Allah itu dengan hal yang menjadikan Allah itu tambah sayang sama kita. Karena ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menampakkan rasa syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, maka itu adalah Allah akan mencintainya. Atau dalam bahasa yang lainnya, sungguh Allah mencintai hamba-hamba yang menampakkan rasa syukur atas pemberian Allah pada dirinya. Jadi kalau Allah Ta'ala menghantarkan kita di bulan haram begini, harusnya hari-hari yang kita lalui ini lebih bahagia dibandingkan hari-hari yang lain. Ya Bu? Dan harusnya wajah ibu itu lebih mekrok. Mekrok Bu. Mekrok ngertos. Mekrok ini apa? Merekah. Harus lebih bahagia. Ngaji kok wajahnya awal ngaji udah cemberut, ya Allah Bu. Ini bulan mulia, bulan yang penuh keutamaan, bulan yang penuh berkah, di amal yang berkah, di tempat yang berkah. Wajahnya ibu kok ndak ada yang mekrok gitu loh Bu. Koyo kuncup kabeh dalam tanggal tua, mau tanggal tua mau jujur banget tanggal tuane. Mau tanggal tua itu mau tanggal muda. Itu kalau sudah ada basyiron, ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya ini bulan haram, kita harus menampakkan kebahagiaan. Bahagia itu kan orang nggak mau tahu, Bu. Kita mau susah, mau tanggal tua, tanggal setengah tua. Kalau itu menampak rasa syukur, itu mekrok terus. Mekrok nggih bahasa Jawanya nggih. Bunga itu mekrok nggih, bener nggih? Bener nggih, Bu? Hah? Mekrok niku bahasa nopo? Artinya nopo? Lah iya iya, Ibu wajahnya saya lihat kok nggak ada saya mekrok gitu loh. Ngaji baru dibuka sudah. Ya Allah, Bu. Iya. Takut itu nggak usah ditampak-tampakkan. Takut tuh biar hati kita aja yang tahu sama Allah, ngatan. Mekrok sih itu, Bu. Ayang ti. Senyum dulu lah. Ngaji kok. Maka jamin makan Allah ini adalah bulan haram. Kita di tanggal 7 Zulqa'dah. Ini adalah waktu yang mulia. Yang kita sudah sangat tahu dan kita udah berulang-ulang kali sampaikan bahwasannya 4 bulan haram ini selain Ramadan, semua amal soleh akan Allah Ta'ala lipat gandakan dalam hitungan yang sangat banyak atau unlimited.
Jadi ngajinya kita di hari ini, bermajelis ilmu kita di hari ini dengan hari-hari yang kita lalu di bulan yang lalu itu berbeda pahalanya, berbeda keutamaannya, berbeda kasih sayangnya Allah. Harusnya ibu lebih bahagia, harus lebih senang. Walaupun mungkin ada masalah berangkat itu ada namanya hidup di dunia pasti ada masalah. Betul nggak, Bu? Kalau bahasa orang-orang kekinian itu hidup di dunia itu harus pasti merasakan insecure. Ki opo to ki? Mangane pecel ngomongnya insecure barangnya. Jadi memang merasa nggak nyaman. Insecure itu memang hidup di dunia itu pasti nggak nyaman. Ibu salah, kita salah. Orang mukmin itu salah kalau hidup itu harus nyaman terus di dunia itu nggak mungkin. Paham ya, Bu? Dan kita, muslim satu dengan muslim yang lainnya, itu kan nggak kepengen tahu masalah kita masing-masing sebenarnya. Artinya kalau kita bahagia di bulan mulia, tampakkan saja. Kata nih ya Bu, kan sudah kita bahas hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim al-hasanatu falahu asyru amsalha ila sab'i mi'atin di'fin ila ad'afin katsiratin. Ya, satu kebaikan di sisi Allah dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Jadi kalau kita beramal solih, standar normatifnya itu satu kebaikan yang kita kerjakan 10 kali lipatnya. Ila sab'i mi'atin di'fin hingga 700 kali. Itu udah berulang-ulang kali saya sampaikan. Siapa yang itu 700 di bulan Syawal yang lalu ngaji dengan niat yang benar, datang, duduk, diam, menyimak, mencatat, memahami maksimal 700 pahalanya. Kalau ibu datang, duduk, diam, ngantuk, tidur minimal 10. Tapi kalau ngantuk, kalau ngorok ganggu sebelah nih, rontok pahalanya weh. Ya, enak toh Bu? Enak. Jenengan nek turu aja Kak. Jenengan ngantuk aja saya minta baca doa bismika Allahumma. Iya. Jadi gitu loh, Bu. Ngaji itu nggak usah mantang-mantang. Oh, materinya ki abot saja nih. Apa mana ini zuhud dan warok lebih berat kan tergantung kita. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan ila adhafin katsiratin hingga hitungannya sangat banyak atau unlimited. Kapan hadis ini berlaku? Kapan suatu amal akan dihitung sangat banyak pahala di sisi Allah? Ketika di waktu yang Allah Ta'ala utamakan. Ketika di waktu, tempat, dan siapa pelakunya. Maka amal soleh tadi tidak menjadi 700 kali lipatnya. Tapi bisa hitungan unlimited. Kapan kalau waktunya? Salah satunya adalah 4 bulan haram. Ya, 4 bulan maksudnya di antaranya bukan salah satunya di antaranya 4 bulan haram, salah satunya ini bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini bulan pertama dari 4 bulan haram ini bulan pertamanya ini, bulan keduanya Zulhijjah, bulan ketiganya Muharram, bulan keempatnya Rajab. Nah, kita ini masuk pekan pertama di bulan Zulqa'dah. Nah, pahala yang kita dapatkan insya Allah ini sangat banyak. Amin Allahumma. Amin. Maka kita harus makro, itu loh maksud saya. Tapi Nabi pun mengingatkan dosanya pun dilipat gandakan ila at'afain atau ila marratain sampai 2 kali lipat dosanya. Ini jadi peringatan kalau kita suudzon sama saudaranya walaupun dosa kecil dihitung 2 kali lipat. Astagfirullah. Kalau kita sudah ghibah itu, ini udah ngaji kok masih ghibah barang itu. Ini dosanya 2 kali lipat ini. Merendahkan saudara 2 kali lipat. Ini peringatan. Hanya saja kalau mau kita hitung-hitung antara pahalanya dengan dosanya, tetap lebih banyak mana, Bu? Pahalanya dong ya. Dan Ibu jangan jangan salah paham juga, kita nggak boleh salah paham. Kalau kita ini bisa bermaksiat, tapi kita tahan ini maksiat, paham Ibu? Paham Bu? Ini misalnya kita suatu hari, suatu saat bisa maksiat nih. Maju aja, maju. Maju. Kita bisa maksiat nih. Udah lihat, Bu, jangan lihat sana. Saya yang dilihat. Itu kan tugas saya malah dideloki kabeh bareng. La haula wala quwata. Udah tahu ustaznya jelesan ngono dideloki bareng. Deloke ning kene wae. Tekan dia jadi lali aku toh. Astagfirullahalazim. Bu, misalkan kita mau bermaksiat nih ya, mau ribahin orang tuh, mau merendahkan orang tuh dengan lisan dan hatinya.
Kita nahan. Jangan salah paham. Dengan kita nahan nggak jadi itu malah dapat pahala. Bukan hanya nggak jadi dosa, malah dapat pahala. Itu ada dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu. Di bab babul ikhlas, panjang hadisnya. Di hadis itu jelas barang siapa yang berkeinginan melakukan satu kemaksiatan, lalu dia tidak jadi mengerjakannya. Maka bagi dari Allah baginya dihitung satu pahala yang sempurna. Falahu hasanatan kamilatan. Maka baginya satu kebaikan yang sempurna. Gak jadi nih Bu kita niat maksiat. Paham ya Bu? Kita niat maksiat. Terus nggak jadi karena takut kepada Allah. Nggak jadinya aja dihitung satu pahala. Sempurna. Itu kalau satu di luar bulan haram kali 10. Jadi berapa? 10. Kalau Allah ingin naikkan 700, terserah Allah. Hanya saja kalau di bulan ini nggak jadi maksiat, itu hitungannya banyak banget. Sehingga namanya memperoleh amal kebaikan tidak hanya mengerjakan perintah baik yang wajib atau yang sunnah. Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat itu juga namanya pahala. Paham ya Bu? Bu, lebih enak mana nih dilihat sama kita dan dirasa sama hati? Melihat orang bahagia, dia tersenyum, atau melihat orang melihat orang dia itu cemberut susah. Lihat enak mana nih? Ya toh Bu? Iya, kalau saya ngaji buat Anda cemberut semua itu bisa Bu saya. Yakin saya dengan bisa. Tapi saya nggak tegel lihat Mbah Hati yang itu. Bener nggak tegel. Nek mau ngaji serius sama saya itu datang ke pondok. Saya kasih kitab gundul. Mumet sudah itu. Bukan saya nggak bisa kenceng kan lihat tempat. Lihat Anda bahagia, senyum, habis itu tidur itu sudah bahagia. Paham ini Bu ya? Bu paham. Saya itu keluar rumah itu dari rumah tuh jam 7 loh Bu tadi pagi ini, jam 7 lewat. Karena ada tamu. Daerah sini sengaja saya ajak tuh supaya saya bisa ke sini gitu. Paham Ibu? Artinya itu karena bahagia, karena senang ingin hadir dalam majelis ilmu. Sehingga kalau saya senang, bawaan saya manteng, Ibu tambah tambah apa jenengan Ibu? Paneng, turu kabeh, mulai aku itu. Paham ya Bu? Jadi ini bulan haram, bisa nahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Maksud saya kasih contoh tadi, sama bisa menahan diri untuk tidak membuat susah orang lain. Tidak membuat orang lain marah. Tidak membuat orang lain itu benci sama kita. Itu saja sudah pahala. Jadi jangan disangka pahala itu hanya sekedar apa? Melakukan amal kebaikan berupa perintah dan larangan. Mana dalilnya Ustadz? Dalilnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan ada dalam kitab Sahihain Muttafaqun Alaihi dari Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Bertanya sama Nabi beberapa hal. Karena hampir setiap yang dia tanyakan, Abi Dzar bertanya sama Kanjeng Nabi, dia menjawab, aku nggak bisa. Jadi Nabi kasih jawab pertanyaan Abi Dzar, dia bilang rata-rata Abi Dzar, kalau aku nggak mampu melakukannya bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah kasih lagi solusi. Sampai Rasulullah kasih solusi pun sampai dia mengatakan, apakah engkau melihat ya Rasulullah ada orang yang lebih lemah dibandingkan aku di kota Madinah ini? Lalu Nabi memberikan kabar gembira buat Abi Dzar Jundub bin Junadah, termasuk ini kabar gembira buat kita. Apa kabar gembiranya? Takuffu syarr 'anin nasi fa inna shadaqatun minka 'ala nafsika. Engkau menahan dirimu untuk tidak nyakitin orang lain, untuk tidak zolimin orang lain, tidak menimpakan keburukan kepada orang lain. Kau tahan itu, maka sesungguhnya itu sedekah dari dirimu untuk jiwa. Berarti pahala enggak? Bu, pahala enggak, Bu? Makanya suami yang baik, istri yang baik itu, ketika komunikasinya lagi crash, pasti ada kan Bu? Ada atau sering? Boyong aku to Bu, ada. Dibilang ada. Oh tak delok iki sering kok gitu. Misalkan kalau komunikasinya sering crash gitu kan, jadi crashnya itu wajar namanya rumah tangga, betul nggak, Eyang Ti?
Wajar itu yang berumah tangga, bunga-bunga rumah tangga, bener nggak sih? Lah setelah itu bagaimana keduanya memperbaiki pola komunikasi. Kalau saya biasanya ketika ada crash, siapa yang turun duluan tuh? Saya bujuk. Nah, gitu, digodain. Kan selesai cuma 2 jam, 3 jam kagak ada. Nggak usah dipanjang-panjangin namanya itu beda pendapat mah biasa. Paham ya, Bu? Bu, apalagi lihat seorang wanita tuh pasti banyak kekurangannya, betul nggak sih? Nek suami minta istrinya perfect, nggak akan mungkin. Kalau bahasanya Mbak Ani mana nih? Nggak ada. Bahasanya Mbak Ani ya, ya that it's impossible. Mustahil itu. Nggak mungkin. Paham Ibu? Bu, masih di sini. Misalnya tadi tuh, Ibu ada crash. Ini mukadimah ya Bu, biar kita satu frekuensi dulu nih. Karena kita kan sudah libur lama nih bab adab. Saya ngasih tangganya dulu biar Ibu nyambung dengan saya. Kalau kita kan kemarin akidah 2 pekan, sepekan yang lalu ya. Lah ini kan ada beda lagi frekuensinya. Kalau akidah tuh pasti kenceng gitu agak kan. Ini frekuensinya lebih santai. Gak apa-apa Mbak, saya udah jinak Mbak. Maksud saya biar cepet itu loh. Biar cepet ini lama nanti jadi. Nah gitu. Paham ini? Tekan di mau. Jinak. Mesti ngono ya toh. Ya kalau tauhid saya nggak mungkin ini biar saya kasih perumpamaan lagi. Misalnya tadi Bu ya kasih contoh. Kita pasti ada suatu hari mbok sering mbok jarang lah. Beda komunikasi sama suami, ada masalah. Paham ya Bu? Sebenarnya seorang suami bisa aja tuh ngebantai istrinya. Tahu ngebantai? Ngebantai itu berarti merendah-rendahkan, nyalahkan terus bisa aja gitu ya. Seorang istri juga bisa aja bales gitu. Tapi saling menahan di antara keduanya. Itu sodakoh dari dirimu untuk jiwa. Kalau dikerjakan di bulan ini, dalam kita saksikan setelah jeda iklan berikutnya. Maju lagi, Bu. Ini sudah full tank ini. Udah maju aja, maju. Maju, maju, maju. Terus, terus, terus. Monggo Sudah? Bu maju, yang bawah maju juga bisa naik nanti. J, monggo, Bu. Seperti tadi itu loh, Bu, saya kasih contoh. Banyak yang tidak menyadari bahwasannya bisa menahan diri, maju aja, Bu. Bisa menahan diri untuk tidak nyakitin siapapun, apalagi anggota keluarga. Itu aja udah pahalanya besar gitu loh. Tapi masalahnya kadang-kadang, bukan kadang, seringnya kita temui, kalau sama orang lain nggak berani. Kalau sama keluarga sendiri itu ya gagah-gagahan ngono gitu. Paham ya maksud saya ya? Ini juga nggak baik sebenarnya. Ibu kalau udah mulai ngaji, ini kan ngaji adab nih kita mulai lagi ya insya Allah. Kalau udah mulai begini, harusnya, saya udah sampaikan di awal ngaji adab, kita mulai dari rumah. Kalau ibu dan saya itu berbuat baiknya sama orang lain saja di luar sana, itu pahalanya fata morgana itu. Karena harusnya orang yang pertama kita bahagiakan siapa dulu? Ya keluarga dulu. Yang lucunya tadi gitu tuh, sama orang lain di luar sana itu nggak berani. Takut dinilai jelek lah, apalah. Sama anggota keluarga sendiri itu kok bisa begitu. Itu adabnya nggak baik. Orang mau nilai apa tentang diri kita, sebenarnya kata kita apa? I don't care gitu. Emang gue pikirin orang mau nilai apa tentang diri kita, nggak masalah. Yang penting keluarga dan saya sudah sampaikan dalilnya dari awal kajian adab. Nabi bersabda khiyarukum wa khiyarukum li ahlihi. Atau dalam riwayat yang lainnya khiyarukum wa khiyarukum li nisaihi. Yang paling baik di antara kalian adalah paling baik kepada keluarganya. Atau yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada pasangannya. Bukan orang lain dulu. Kan sudah saya ingatkan dulu itu. Ya Bu ya. Yang dulu saya tulis-tulis di sini surat Al-Baqarah ayat 177 yang jenengan lupa itu loh. Lu catatan di saiki. Seono ora kowe. Kan sudah saya jelaskan dan ini saya mulai lagi. Kita itu attitude-nya, baik akhlaknya itu bukan untuk orang lain yang merasakan. Buat apa kita ini mempedulikan semua omongan orang kan sudah saya katakan itu sampai ulama membuat satu kaidah ridon nasi la tudrok. Senangnya manusia, ridhonya orang lain itu tidak akan pernah kita capai. Gak bisa membuat semua orang tuh senang sama kita, gak bisa. Yang terpenting anggota keluarga dulu.
Paham Ibu? Jadi kalau ada di antara kita hari ini sama teman kajian ya Masya Allah, sama teman-teman di luar ya Allahu Karim, tapi sama di rumah itu kayak singa betina marah terus. Ini masalah ini adabnya ini. Gak boleh gitu. Paham Ibu? Bu, kan dia sudah ngasih, saya udah kasih tahu di awal. Kalau ngaji adab sama saya ya siap dikuliti. Betul kan? Siap dioncein. Lah, mau berubah enggak? Paham? Kalau saya lagi ulangin. Saya punya prinsip dan kita harus punya prinsip. Apapun omongan orang lain di luar sana tentang diri kita, selama kita nggak nyakitin, nggak zolimi, abaikan semuanya. Paham Bu? Imshi wala tubali. Atau imshi wala tubali. So must go on. Itu bahasa Arab sama bahasa Inggris. Imshi wala tubali. Udah so must go on aja. Nggak abaikan. Yang penting keluarga dulu. Paham Bu? Bu harus punya prinsip itu ya. Adab itu kita dengan keluarga. Nanti kemanapun kita pergi, karakter kita sama. Tapi kalau kita di rumah itu udah nggak baik, keluar rumah itu sebagaimana saya sampaikan di kajian adab awal. Kebanyakan kita itu keluar rumah pakai topeng tok. Beda di dalam rumah dengan luar rumah. Nggak boleh gitu. Kalau orang udah ngaji, di rumah lebih baik. Nanti di luar rumah pun kita insya Allah akan baik atas izinnya. Amin Allahumma. Ngaten nggih Bu. Ustadz udah kadung, udah dalam. Tunggu ya Bu. Saya tak ngomong dulu ya. Nanti saya nggak konsen. Nanti ditanyakan lagi nggih. Kan di jadi lali ya Bu. Oh jadi potong sih. Aku lagi dapet tesnya ini. Gak apa-apa nanti ditanyakan nggih. Sampai rokok jadinya tuh. Ini loh Ibu. Jadi kalau kita nanti di dalam rumah itu atas izin Allah sudah mencoba memperbaiki semua keadaan dan kondisi. Pelan-pelan nanti kita di luar kemanapun kita pergi ya karakter kita sama. Paham ya? Orang temperamen itu kan dari rumah, Bu. Nggak mungkin dari, paham ya? Dia di luar itu temperamen. Di dalam rumah apakah mungkin dia tuh diem aja? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu bawaan sekongoma. Paham Ibu? Kalau di rumah tuh biasa menyenangkan anggota keluarga. Nanti di luar rumah juga sama. Kalau suatu saat kita itu nggak mau, tadi saya katakan keluar rumah pakai topeng terus. Suatu saat akan jatuh, Bu. Pahamnya. Apalagi ketika safar, kata Nabi SAW, as-safru, safar itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-safru qita'atun minal adab. Safar itu berpergian itu bagian dari ujian, bagian dari hukuman. Dalam riwayat yang lainnya, safar itu akan mengungkapkan aib seseorang. Kalau berpergian lagi, apalagi berpergian ke tanah suci, nggak ada yang bisa kita sembunyi-sembunyikan itu. Kalau baik ya baik. Kalau pakai topeng, ceto welo-welo. Paham Ibu maksud saya? Ya kita mau yang mana nih? Mau baik di luar rumah atau dalam rumah dulu? Nanti insya Allah di luar rumah pun kita akan baik attitude-nya. Ngaten nggih Bu? Paham? Kalau udah paham berarti rampung kajiannya. Jere, lanjut nggih? Tayyib. Kita ini masih menggunakan yakni kitab Minhatul Alam. Syarah dari Kitabul Jami. Sebenarnya Minhatul Alam ini fi syarhi Bulughil Maram. Ini kitab syarah tafsir dari Bulughul Maram. Karena kita masih menggunakan Kitabul Jami, maka syarah dari kitab Jami itu Minhatul Alam. Kita mencoba kembali mengulangi atau mengawali bab zuhdi wal wara, bab zuhud dan wara. Ya. Karena terakhir pembahasan kita itu bab di al-birru wassilah, bab birru walidain dan silaturahim. Betul nggak kemarin itu? Yang catatan ibu yang udah hilang itu loh, yang udah lupa. Nah, sekarang kita masuk bab zuhud dan waro. Sepertinya deh, seingat saya sudah menjelaskan apa itu zuhud dan waro. Terakhir-terakhir kajian adab. Terus habis itu close. Kayaknya, betul. Hadisnya belum ya kayaknya ya. Belum ya, tentang halal, haram, dan syubhat. Sudah belum?
Belum ya? Kita ulang ini, kita masuk bab zuhud dan waro. Ustadz, zuhud itu apa? Waro itu apa? Bu, Bapak, ya ibu-ibu jamaah. Zuhud dan waro ini adalah satu di antara karakter jiwa yang mulia. Jadi zuhud dan waro ini merupakan dua karakter jiwa yang mulia. Bahasa mudanya apa? Zuhud dan waro ini. Dua karakter jiwa yang mulia. Dan zuhud serta waro ini, Bu, ini merupakan kalau bahasanya itu termasuk pembahasan bagian dari babut tazkiyatin nafsi, bab pembersihan jiwa. Kalau bahasa lainnya ini tasawufnya kitabul jami itu ya ini. Tasawuf itu maknanya olah jiwa ya, Bu. Bukan tasawuf yang menyimpang ya. Jadi kalau kita bahas zuhud dan waro, bukan hanya dia dua karakter jiwa yang mulia, tapi ini membahas tentang tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Bahasa lainnya zaman dulu tasawuf. Tasawuf itu apa, Bu? Olah, olah hati. Bukan tasawuf yang keliru-keliru itu. Ibu paham maksud saya? Jadi ini lebih kepada pembahasan apa? Masalah hati. Sehingga nanti kalau ini atas izin Allah Ta'ala kita mempelajarinya dengan mudah, memahami dengan mudah, diamalkan dengan mudah, ini betul-betul akan muncul pada diri kita karakter jiwa yang mulia. Karena lebih banyak membahas tentang masalah apa? Hati ini nanti. Nanti di sini banyak yang baper. Kalau nggak siap, bapernya ono sing baper beneran. Baper beneran itu artinya dia ingin menjadi orang yang lebih baik tuh. Ada lagi yang baper ini balik kanan, menolak dan kemudian nyerang, mutung gitu loh maksud saya, Bu. Bahasa mudanya apa? Mutung. Dan itu saya udah ngalami beberapa kali kalau udah nyampaikan masalah ini, itu banyak yang mutung itu. Dan saya sekali lagi I don't care gitu loh. Nggak peduli saya. Anda mau senang, Anda nggak senang. Bagi saya itu nggak peduli kalau saya. Yang saya cari bukan ridhonya murid-murid saya di sini semua. Saya nggak minta Anda semua senang sama Salahuddin. Saya hanya mencari ridhonya Allah, Pak, bukan ridhonya manusia. Paham ya, Bu? Bu paham? Kalau bukan karena tanggung jawab ini ilmu dan dakwah, Bu. Saya itu melayani tamu saya orang Jakarta nih datang tadi malam tuh nyari saya, Bu. Memang ingin nyari saya. Itu saya inapnya di horizon gitu tuh. Situ ya. Ya situ kan situ ya, sono lah pokoknya. Sono po sono lah, pokoknya sono lah. Wis ngono lah ya. Nah, ya pokoknya ngono lah. Itu karena saya punya tanggung jawab ilmu yang harus saya sampaikan. Kalau saya ngikutin nafsu manusia saya nggak urusin dia dulu nih. Sampai puas gitu. Tapi saya izin dulu, Bang. Sini dulu ya Bang sama ikhwan-ikhwan ya. Saya ngajar nanti saya jemput lagi. Ya Ustaz, karena dia tahu kalau saya ngajar. Tadi malam ngajar saya batalin juga. Karena tamu. Artinya Ibu, kalau saya punya kepentingan dunia dari apa yang ingin saya sampaikan ini, nggak sebanding Bu dengan kebutuhan hidup saya. Paham Ibu maksud saya? Jadi kalau saya aja nggak ada kepentingan dunia supaya ibu senang dan seterusnya, harusnya murid saya juga ngikuti frekuensi gurunya. Kita datang ke sini bukan ada kepentingan-kepentingan dunia di sini. Kepentingan kita hanya satu akhirat. Betul nggak, Bu? Ingin mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. Betul nggak? Hanya itu, nggak ada kepentingan yang lain. Mau nggak kita dikasih dua karakter jiwa yang mulia? Mau? Mau, Bu? Mau? Mekrok toh? Mau kok cemberut? Emang kerok nih. Baik, kita akan mengulangi atau membahas. Saya nggak tahu nih sudah kita bahas apa belum. Kalaupun sudah kita ulangin karena kita harus merojaah. Kalaupun belum kita pelajari. Jadi zuhud ini Bu, ya zuhud ini berasal dari kata masdarnya zahida fi syai'. Ya, zuhud ini maknanya secara bahasa itu masdar zahida fi syai', kata Syekh Abdul bin Shalih Fauzan. Maknanya zuhdu ya di masdar zahida fi syai' maksudnya itu menolak dari sesuatu. Jadi secara bahasa itu saya kasih ini ya. Nah, apa maknanya ini? Kok jadinya begini nih? Maknanya itu
Zahidah ini secara bahasanya artinya menolak, Bu. Penolakan. Fi syai' dalam sesuatu. Jadi menolak fi ini dalam, syai' itu sesuatu. Jadi kalau terjemahkan bagaimana? Bagaimana? Menolak sesuatu. Paham ya, Bu? Jadi maknanya zuhud itu menolak sesuatu secara bahasa. Paham ya? Dia menolak sesuatu. Masalahnya, Bu, yang ditolak itu yang rata-rata manusia senengin. Manusia impi-impikan, manusia cita-citakan. Tapi kudu ditolak. Jiwanya menolak itu semua. Paham, Ibu? Bu, berat enggak? Hati kita, jiwa kita ini senang. Tapi Allah minta untuk kamu menolaknya. Itu dari sisi bahasa itu. Gimana rasanya? Berat atau ringan? Berat atau Bu? Berarti kalau dari sisi bahasa, orang yang belum bisa menolak sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Saya ulangi. Ini dari sisi bahasa ya. Berarti kalau orang yang tidak zuhud ini berarti adalah orang yang dia belum bisa menolak apa yang dilarang oleh Allah. Faham? Atau orang yang belum bisa menolak keinginan dirinya. Keinginan dirinya itu belum bisa tolak gitu loh. Diwujudkan terus keinginannya. Ingin dia gapai, ambisi banget lah bahasanya. Dia ingin gapai itu semua. Apa yang dalam keinginan jiwanya. Nggak dia zuhud itu, nggak dia tahan. Itu orangnya nggak zuhud berarti. Itu dari sisi bahasa ya, Bu. Ibu masuk. Keinginan jiwa kita banyak nggak? Nah, rata-rata, ini sebelum dalil ya. Rata-rata keinginan kita tuh lebih banyak yang baik atau yang buruk? Ah, wedi jawabnya, malah duniawi barang. Dan pertanyaannya, keinginan jiwa kita ini banyak yang apa atau yang buruk? Pede banget, Bu. Baik. Ini secara umum loh, Bu. Secara umum kan baik atau buruk? Ulama khilafiyah nih. Baik, ono yang buruk, ono yang duniawi. Keinginan manusia pada umumnya itu banyak yang nggak benernya, banyak yang buruk. Tapi kudu ditahan. Paham Ibu? Bu paham? Apa dalilnya? Ini belum ini baru sisi bahasa. Apa dalilnya? Kalau setiap keinginan kita itu ternyata nafsu kita ini cenderung kepada yang buruk. Itu di awal juz 13 ya, surat Yusuf ayat 50 kalau saya nggak salah. Posisi ayatnya itu lembar sebelah kiri paling atas. Surat Yusuf awal juz 13. Coba Ibu dibuka. Benar? Dia lembar sebelah kiri paling atas. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Betul? Ayat 50. Lembar sebelah kiri paling atas nggih, Bu? Awal juz 13. Lembar kiri nih, paling atas. Betul? Buka mushafnya. Ayat berapa itu? Surat Yusuf, Yusuf. Iya, awal juz 13. Ibu bukanya juz 13 langsung ketemu itu. Betul? Waduh, nggak ketemu ini. Betul kan? Bukan yang atas, yang atas. Wama ubarri'u nafsi. 53. Nah, pokoknya ayatnya saya lupa, lembarnya saya udah katakan. Paling atas sebelah kiri, awal juz 13. Bahkan wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Awal juz 13 enggak itu? Iya toh? Kalau ayat saya lupa, kalau posisi insya Allah saya masih ingat ya Bu. Dan tidaklah aku mampu menahan nafsuku. Itu ungkapan siapa? Nabi Yusuf kepada Raja Mesir. Aku nggak bisa mampu menahan nafsuku. Inna nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa-jiwa ini, nafsu ini selalu mendorong kepada yang buruk.
Jadi Allah sendiri menginformasikan, Bu, nafsu dasar kita ini dorongnya kepada yang buruk. Jadi keinginan dasar manusia itu cenderung baik atau buruk? Lah itu kudu ditahan. Enak enggak, Bu? Nahan sesuatu enak enggak sih? Enggak enak. Jadi kalau kita ini nggak bisa menahan sesuatu alias lost doll bahasa Jawanya, nah itu berarti enggak zuhud dari sisi bahasa. Ini belum dalil Quran-Qurannya ya. Cek. Kemudian kalau dari sisi maknawi ya, dari sisi maknawi adalah wazuhdan aydan bimakna tarkuhu wa a'radu anhu fahuwa zahidun. Wa zahada yazhadu bi fathatai ini lughah. Jadi gini, dari sisi bahasa zuhdan atau az-zuhdu atau zuhdan maknanya adalah tarkuhu. Tarkuhu itu meninggalkan. Tarkuhu itu berarti tarkuhu. Ya sama maknanya, Bu. Zahad dan tarkuhu itu tarkuhu meninggalkan, membuang, membenci, berpaling. Jadi makna lainnya itu zuhud adalah yakni meninggalkan sesuatu, berpaling dari sesuatu, membenci kepada sesuatu. Jadi sama dari sisi bahasa. Paham Ibu? Nah, ini saya loncat tulisannya Syekh. Sampai beliau Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam ini, Bu, menukil seorang ulama bernama Ibnu Al-Jala. Ini zuhud dulu ya, Bu. Kita kan bahas tentang apa nih? Zuhud dan warok ya. Kita bahas zuhud dulu. Berarti zuhud itu secara bahasa tadi apa? Menolak sesuatu. Ada lagi makna yang lainnya apa? Makna yang lainnya meninggalkan apa? Berpaling sama apa? Membenci sesuatu. Lah yang dibenci tadi apa? Tadi saya katakan. Yang disukai nafsu enggak? Yang disukai jiwa enggak? Berat enggak sebenarnya, Bu? Berat. Nah, sekarang ada satu statement ya kalau bahasa sekarang itu satu ungkapan, satu ucapan ulama salaf bernama Al-Imam Ibnu Al-Jala. Namanya Al-Syekh atau Al-Imam Ibnu Al-Jala. Seorang ulama salaf Al-Imam Ibnu Al-Jala atau Syekh Ibnu Al-Jala. Beliau mengatakan az-zuhdu huwa an-nadhru ila dunya bi'aini zawal litasghuru fi 'ainika fi 'ainaika fayashalu 'alaika al-i'rad anha. Jadi kata Ibnu Jala, zuhud itu adalah an-nadhru ila dunya bi'aini zawal. Zuhud itu adalah memandang dunia itu dengan pandangan yang hina. Dulu ada tulisan saya. Berarti ada kan? Oh lo, ono to. Alhamdulillah. Ora apa-apa merujaah nih ngono kuwi. Sama ya? Enggak enggak hilang ya catatannya ya. Alhamdulillah berarti sayang sama Ustadz. Jadi kata Ibnu Al-Jala zuhud itu memandang dunia itu dengan pandangan yang hina, bisa punah, ya. Litasgharu fi ainika dan menganggap dunia itu kecil di matamu. Gitu kan saya katakan kan? Bukan hanya hina tapi kecil di mata kita. Fayashalu 'alaikal i'rad anha dan mudah bagi kita itu untuk menghindarinya. Mudah bagi kita itu untuk menolaknya karena dunia ini kita anggap apa Ibu? Hina, kecil di mata kita. Bahasa mudanya saya, Bu, beberapa waktu yang lalu, jangan gumunan lihat wong sugih blegedu itu loh saya. Paham ya, Bu? Biasa aja turun dari mobil mewah, pakaiannya branded, outfitnya miliaran, biasa aja. Nggak usah, wow, nggak usah gitu. Biasa aja. Ibu nggak tahu, kita nggak tahu betapa beratnya tanggung jawab mereka. Mereka diberikan harta lebih untuk dihisap besok. Kenapa mereka memakai pakaian itu, Bu? Dalam kebaikan. Di dalam amal soleh. Karena mereka tahu. Dikasih rizki lebih ini fitnahnya besar. Tanggung jawabnya panjang. Maka kenapa mereka ingin memakai pakaian itu dimanapun mereka berada. Khususnya dalam amal soleh.
Makanya itu saya katakan ibu yang punya barang branded, saya udah katakan di kajian dulu. Jangan disimpan itu dipakai kalau arisan, kondangan, tok ngabut-ngabutin hisap nih, Bu. Bawa ngaji. Tasnya yang mahal itu yang ibu Louis Vuitton, LV suka isi, Hermes sampai gemes gitu tuh. Gucci, Chanel dibawa, tapi nggak juga naruhnya neng ngarep nih loh Ustad. Naruh di samping, isinya mushaf Quran, catatan, kitab, itu udah sering saya sampaikan. Paham Ibu? Paham ya? Ada lagi ungkapan yakni ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada kan di situ? Tuh. Masih ada ya Mbak tulisannya ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan az-zuhdu huwa tarkul raghbah fi ma la yanfa'u fid daril akhirah. Jadi bahasa lebih sederhana lagi adalah zuhud itu adalah meninggalkan keinginan, meninggalkan raghbah. Raghbah itu harapan ya. Meninggalkan harapan atau keinginan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Betul di situ sama? Tuh. Ada kan catatan itu? Wow, alhamdulillah baru dibuka sekarang. Jadi zuhud itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah meninggalkan keinginan, meninggalkan suatu harapan yang di dalamnya itu tidak ada kemanfaatan sama sekali untuk kehidupan akhirat. Itu namanya zuhud. Jadi kalau ada keinginan, harapan yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat, itu selalu ada dalam hati kita, itu namanya bukan zuhud. Paham ya? Jadi zuhud itu keinginan terbesar dia, harapan terbesar dia apa? Hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Misalkan saya kasih contoh biar ibu paham. Ibu menuntut ilmu itu apa harapannya? Kan gitu. Ibu berumah tangga itu harapannya apa? Kalau berumah tangga berkeluarga niatnya hanya ingin menumpahkan syahwat, cinta-cintaan aja, belayan-belayan aja, berbangga-bangga punya anak keturunan harta, belas. Itu bukan karakter jiwa yang mulia, bukan zuhud. Tapi kalau dia dengan menikah, berumah tangga, punya anak, punya pasangan gitu nggak Bu? Punya kemudian harta yang didatangkan oleh Allah, harapan dia, keinginan dia supaya menjadi amal yang tak akan putus sampai nanti di hisab yaumul akhir, itu namanya zuhud. Sebagaimana saya katakan, zuhud itu bukan berarti ibu itu meninggalkan dunia. Yang saya kasih yang kasih apa nama itu tagline-nya itu sumaker itu loh. Sugi macak kiri. Kan itu kan pernah saya sampaikan, G. Orang yang zuhud itu nggak boleh sumaker. Kalau Anda memang kaya, hiduplah di level Anda gitu. Tapi yang beratnya ketika memakai barang branded itu menggunakan pemberian Allah Ta'ala itu untuk apa? Show off, excited, untuk menampakkan status sosial, atau karena ini bersyukur atas pemberian Allah, lalu dia gunakan semua adalah untuk beribadah. Jadi keinginan dia misalkan ibu pakai barang branded tuh turun dari mobil mewah. Ini rasa syukur yang harus ditampakkan dan saya gunakan untuk beribadah misalnya gitu. Itu namanya zuhud. Bahkan saya kasih contoh, ibu bisa beli mobil harga 5M. Ada Bu Land Cruiser itu 5M ada gitu. Mobil family itu yang mobil SUV yang gede itu 5M bisa. Gak usah lah, Alphard aja cukup yang 1,5 M. Ya kalau orang sugih beli gedung keluar ke 5M kan kecil Bu. Bagi kita tuh kan wow banget kan ya. Betul nggak sih? Betul nggak Bu? Wow banget gitu. Pengen gitu ya. Nggak apa-apa manusia gitu. Tapi kalau ibu hanya sekedar pengen punya barang mewah hanya untuk memuaskan nafsu, memuaskan syahwat dan keinginan, itu bukan zuhud. Tapi kalau ibu pengen sesuatu nih, baru pengen nih, saya pengen nih punya mobil mewah, misalkan barang branded, supaya saya ini mencontoh sunnah Nabi ketika malaikat Jibril datang dalam majelis ilmu dengan pakaian yang rapi, yang wangi. Paham Ibu? Paham Bu? Ini baju saya aja supaya nggak kumel Bu.
Di mobil kalau saya kan kumbal, itu saya gantung itu Bu di mobil. Saya pakai baju kaos dalam tok sama celana. Turun mobil saya pakai pakai lagi itu Farum. Karena majelis ilmu, bukan supaya jenengan nilai saya baik, enggak jauh dari itu. Jadi kalau ibu tadi itu punya keinginan ya Allah, ya Rob saya kepengen punya nih barang mewah misalnya gitu. Harapan saya supaya saya ini tambah semangat saya beribadah. Itu namanya zuhud. Paham Ibu? Tapi kalau beli sesuatu, kayak misalnya Ibu beli sesuatu, suami beli sepeda yang mahal-mahal, hanya untuk gaya-gayaan foto-foto, cetrek, install Instagram, seret, itu bukan zuhud. Nah, naudzubillah, semua naudzubillah min dzalik. Jadi Bu, kesimpulannya, bisa loh perkara dunia yang kita sukai itu bernilai ibadah di sisi Allah tuh bisa. Tergantung rohbahnya, tergantung harapan dan keinginannya. Karena Syekhul Islam mengatakan apa? Keinginan meninggalkan atau menolak keinginan harapan yang di dalamnya nggak ada kemanfaatan untuk kehidupan akhirat, itu namanya bukan zuhud. Kalau zuhud dia tinggalkan, saya ulangin, zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupan akhirat. Keinginan itu dia tinggal, baru zuhud itu. Paham? Bu, berarti kalau sudah zuhud diberi Allah dalam hati seorang hamba, sibuk nggak sih dengeri komentar orang? Sibuk nggak sih kepoin pendapat orang tentang diri kita? Ya, itu deh. Tapi berarti kalau masih sibuk dan masih kepoin tanggapan orang kepada kita, sudah zuhud belum? Yes, sudah nilai diri sendiri saja. Berarti kalau itu belum ada pada diri kita, kita belum baik hatinya, belum bersih itu jiwanya, jiwanya belum memiliki keutamaan. Hatta sekalipun ini seorang ustaz, sekalipun ini nasihat buat diri saya. Paham Ibu? Paham ini? Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Hada min ahsani ma qila fi zuhudi." Perkataan ini merupakan sebaik-baik perkataan perihal tentang zuhud. Jadi kata Syekhul Islam, maaf, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini murid dan guru ya, Bu. Saya ulangin, Imam siapa? Ibnu Qayyim. Syekh Ibnu atau Imam Ibnu Qayyim ini berpendapat tentang ucapan gurunya Syekhul Islam. Apa kata beliau? Perkataan beliau di atas tentang zuhud ini sebaik-baik perkataan tentang zuhud. Simpel tapi dalam, bukan main. Bahasa mudanya kita berarti zuhud bukan seorang meninggalkan dunia. Paham ya Bu? Bukan nggak boleh makan makanan enak. Bukan nggak boleh pakai fasilitasnya presidensial, eksekutif class. Bukan. Boleh ketika ada, tapi digunakan untuk ibadah. Malah yang lebih nggak boleh lagi kermaso. Kere macak suge. Lah kuwi wong rodok piye ngono kuwi. Kermasu tahu ya, kere macak suge. Ini wong lebih lebih ndak baik daripada sumaker. Kalau kermasu kan makso diri itu. Betul nggak? Itu orang yang betul-betul itu nafsunya diikutin tapi dia itu besar pasak daripada tiang gitu loh. Nyun sewu nggih, nggak mampu tapi makso. Nggak mampu kemampuan suaminya, anaknya dipaksakan masuk sekolah yang di atas kebutuhan dia supaya levelnya naik. Buat apa sih akhirnya suaminya banting tulang-tulang banting dibuanting jungkir balik-balik lagi akhirnya yang haram dimangan lah. Terus ketika sudah dapat semuanya, namanya orang masuk makan harta haram, dia manfaatkan, mesti larinya ke yang haram. Udah dia moyok suaminya, kudu hidup level tertentu, suaminya sudah capek-capek, kebetulan atas izin Allah, bukan izin Allah ya, Allah Ta'ala biarkan dia peroleh itu yang haram. Akhirnya suaminya pun senang dengan wedok liane.
Itu kadang-kadang saya nggak bisa nyalakan sang suami, Bu, sepenuhnya. Istri. Paham ya, Bu? Itu kemarin nasihatnya Pak Sekda provinsi kita loh itu. Ketika saya ngisi halal bihalalnya ke Dharma Wanita se-Jawa Tengah itu. Ibu istri pejabat se-Jawa Tengah datang. Yang ngasih kata sambutan Pak Sekda. Dan istri beliau ketua Dharma Wanitanya. Dalam kata sambutannya Pak Sekda ngomong, Bu, hati-hati ya dengan tas itu. Bahasa sederhana, hati-hati dengan tas itu. Jangan sampai suaminya masuk KPK. Ngomongnya sederhana Pak Sekda. Pak Sekda aja saya lihat tuh orangnya sederhana sekali ya Bu. Paling Sekda provinsi loh Bu. Penampilan istrinya ya pakaian dinas. Dia itu juga kerja di BPK seingat saya. Kalau nggak salah lah ya. Pakai batik. Sepatunya juga ya sepatu biasa. Ya Bu ya. Dia ingatkan. Berarti kan dia bukan hanya ngomong. Dia sudah mencontohkan. Hati-hati nggih dengan tas itu. Jangan sampai bahasa kasar kecekel KPK. Saya sudah ingatkan nih ibu-ibu nih. Artinya benar Bu, banyak orang laki-laki jadi nggak benar tuh karena dorongan suami istri. Mas aku kepengen ganti mobil toh mas. Terus yang lainnya wis duwe expander aku rak duwe. Nyo. Suaminya golek-golek cara toh Bu. Mas, expandernya kurang enak, Fortuner. Nyo. Ketika suaminya golek dapat yang haram, kemudian dorongnya pasti kepada maksiat, suaminya kecantol sama SPG mobile. Salahnya siapa gitu loh. Gimana Bu? Bukan di sini, sini nggak ada insya Allah. Amin Allahumma amin. Jadi saya nggak bisa nyalakan suaminya juga. Kadang-kadang istri yang dorong-dorong. Mas perawatan mas. Kan masuk kamu nggak pengen istri tambah cantik. Berapa tuh satu perawatan? Ya sekali treatment katanya sekian belas juta lah. Mau banget lucu nih. Bisa apa pula tidak golek-golek. Iya toh? Iya toh Bu? Ternyata melayani tamu, mengentertain tamu di bar, di karaoke. Sama wedok kui. Salah siapa? Coba kalau istrinya nanan, ampun mas, ampun hidupnya segini aja cukup. Akhirnya suami kan yang nggak mau macem-macem tuh Bu. Saya bukan membela suami, tapi memang ada suami yang juga istrinya nggak ngono, dan dasar ngono kui. Kadang botol ketemu tutup juga gitu loh Bu. Paham Ibu maksud saya? Di sini kan buat nenten insya Allah. Amin Allahumma. Ini contoh ya Bu, paham ya? Bu Hono, Bu Hura nggak ngerti saya. Paham ini Bu? Ibu ngertos? Senyum toh Bu. Oh, serius mentok Bu. Ustadznya sudah pelan-pelan jelasinnya. Jadi kalau saya lihat ada jamaah atau yang saya kenal, saya tahu atau saya suatu saat ketemu dari mobil mewah turun, tampilannya wow gitu seorang wanita, saya nggak gumun. Padahal mungkin saya tahu gitu ya, seberapa sih, tapi kan saya nggak boleh suudzon gitu. Membatasi diri untuk tidak suudzon. Ya kadang-kadang suami itu kalau ketemu tuh ingin cerita banyak, tapi di serotan matanya aja sudah udah terjawab apa permasalahan. Akeh diteken sama suami istri ini. Kalau kepengen iki, kepengen kuwi saja nih. Nah, tapi wis kadung enak, lo. Bener juga ya bojoku yo. Tutup ketemu botol. Murid-murid saya di sini jangan kayak gitu, nggih, Bu. Hidup seadanya aja udah. Kalau memang ada yang nikmati untuk beribadah, ngaten nggih Bu. Kalau nggak ada nggak usah diada-adain. Paham Ibu? Kayak tadi tamu saya nih Wong Suge, dia megang tiketing Garuda, itu dia di dunia tiketing lah. Paham ya Bu? Tak bawa sarapan pecel, wah enak men Ustaz katanya. Tak ajak pecel aja, pecel enak. Pecel tuh sampai ada gitu loh. Bu Warni ini loh. Warni apa sapa jenenge? Ya pokoknya kui lah. Tahun saya pecele. Enak nih Ustaz. Paling tadi di hotelnya itu kan makanan udah ada itu. Saya nunggu-nunggu Ustaz. Wih, ini bener ini terbalaskan lapar saya kan. Nah,
Oh, tak ambil itu cumi. Ambil bang, silakan bang. Pesan lagi tuh kolaknya enak jebule itu. Wah, enak Masya Allah. Kok saya nggak diajak ini? Wah, ini bukan promosi, wong saya juga baru tahu warung itu, Bu. Bu, udah nggak usah rame masalah kolak toh, Bu. Bu, denger. Shh, denger dulu. Ini contoh, jangan jadi rame. Iya aku kemarin pesen kolak lo. Malah ngomong barang. Stop, stop, stop. Bu, senang. Seneng diguyonin mana ya. Udah berhenti, jangan bicara kolak lagi jenengan. Ini Solahuddin yang cerita, malah cerita, "Oh iya kemarin aku pesan enak loh." Malah ngomong sama yang seberani, piye to iki? Bu, ini Solahuddin cerita. Akhirnya nih orang yang biasa dari bintang 5 ke bintang 5 yang biasa ya hidup di levelnya, saya bawa aja ke warung itu. Ternyata kan dilihat, wah, mobil-mobil ya Ustadz. Iya, Pak. Dalam hatiku, aku yang nembe ngerti. Aku nembe ngerti kayak mobil nembe ngerti. Nembe ngerti itu kan baru 2 kali. Wah, memang enak kan? Wah, enak nih Ustaz, Masya Allah. Tambah, tambah bang, silakan. Artinya, Bu, tidak melulu itu yang kita lihat tuh biasa, ternyata itu bukan berarti nggak nikmat, paham Bu? Warungnya kan kecil, tapi kan nikmat, paham Ibu maksud saya? Menurut saya dan semua orang di situ. Tidak harus yang tempatnya wow gitu. Maaf ya Bu, saya bukan menjelekkan branding tertentu lah ya. Saya kok kon milih antara KFC, McD, Burger King ngopo, yo enak pecel kuwi. Wake jenis liyane ya itu Bu. Telur ceplok ya Allah setengah matang itu ya Allah gitu. Tambah lapar Bu. Sengojo aku. Bu kembali. Maksud saya cerita ini kan contoh orang yang hidup di level di atas itu kadang-kadang harus dipaksa turun ke bawah gitu loh maksud saya. Yuk nikmatin ini gitu loh. Enak ya Ustaz gitu loh. Pak. Bukan downgrade, bukan sumaker juga. Ini resik juga tuh Bu, resik. Makan seneng dia gitu loh. Ibu paham maksud saya? Nah, itu loh zuhud itu gitu. Hidup di level kita tapi untuk beribadah. Harapannya nggak ada selain untuk kepentingan akhirat. Kata nggih Bu? Itu namanya zu. Karena nafsu kita tadi bagaimana? Nafsu kita tadi bagaimana? Saya udah jelaskan loh Bu, pembagian nafsu. Dulu udah pernah itu kalau nggak salah, Bono Bora itu. Menurut 3 pendapat ulama. Pertama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Bahkan saya pernah lihat tulisannya kalau saya tidak salah Al-Imam Al-Ghazali ya. Jadi nafsu itu dibagi 3. Pertama nafsu ammaratun bisu. Pertama nafsu ammaratu bisu. Ammaratu amaratu bisu. Apa itu nafsu ammaratu bisu? Nafsu yang mendorong kepada keburukan, pada yang buruk. Dan nomor pertama ini, Bu, ini nafsu dasar kita nih. Bawaan lahir sudah ini. Ya kan? Bener nggak? Nafsu dasar kita memang ini tuh. Jujur aja, Bu. Bener nggak? Nafsu bawaan kita bukankah nomor satu ini? Keinginan kita kan ini kan? Betul nggak sih? Iya. Apalagi saya udah katakan, kalau ini pada diri perempuan, dibiarkan nggak dikontrol, nggak di-manage, ini senjata yang berbahaya ini. Paham? Karena ini apa ya, akan jadi satu tindakan yang nggak pernah dinalar laki-laki, perempuan itu bisa mengerjakan. Saya pernah kasih contoh itu Zulaikha. Zulaikhanya Nabi Yusuf, ya, atau Ro'ilnya Nabi Yusuf itu. Itu kan bisa berpikir kayak gitu, yang kita udah bahas dulu itu loh. Berpikir seperti itu kan di luar nalarnya laki-laki pada umumnya, Bos. Ini laki-laki nggak bisa mikir. Sing iso kayak ini wedok nih. Makanya kalau perempuan sudah marah atau marah sudah terlalu berlebihan mencintai tapi nggak terwujud, bahaya perempuan. Bahaya itu. Makanya ada bahasanya orang Indonesia apa? The power of mak-mak itu. Memang benar, Bu.
Maaf ya Bu, bagi kami laki-laki, ngeladeni ibu-ibu itu tetap kalah. Paham Bu ya? Kita menang pun lagi ya ma isin, apa meneh kalah, tambah isin. Mending gak usah ngurusin. Ini prinsip saya gitu, sudahlah. Kalau di jalan sama mama, sudah aku ngalah wae lah. Tapi kalau murid saya ngono ya banget ya sama gurunya. Paham ya Bu? Nafsu dasar kita ini nafsu dasarnya manusia nomor satu. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Lawamah. Apa itu? Nafsu yang terkadang baik, terkadang buruk. Berarti dorongan jiwa gitu. Dorong jiwa terkadang melakukan kebaikan. Nafsu lawamah ini kalau mau dikalkulasi, Bu, kalau mau dikalkulasi itu 60-70%-nya itu yang buruk, 30-40%-nya yang baik. Paham? Kalau mau dipersentase, paham Bu, nafsu lawamah ini? Bukan 50-50, nggak ada 50-50, Bu. 60-nya atau 40-nya yang buruk, 40 atau 30-nya yang baik. Berarti cenderung yang mana di sebenarnya? Nah, ini itu kalau kita itu STMJ dulu. Sholat terus maksiat jalan, saum terus maksiat jalan, sodakoh terus, nuntut ilmu tapi isi gibah barang, makan harta haram, nah kui nafsu lawamah. Ini biasanya tuh tingkatannya iblis atau setan itu masuk di poin kedua ini. Nafsu kita ditunggangi terus di sini. Rok popo nanti istighfar tobat diampuni. Rok popo sitik wae. Riba sitik-sitik rok popo. Lain yang ini. Baru yang ketiga nih yang kita harapkan. Itu nafsu lawama. Kalau ini kan tadi surat apa ini? Yusuf ayat 53 ya. Ya kan Ibu jangan lupa tulis ini. Yusuf ayat 53. Kalau yang ini, kalau yang nafsu lawamah itu ada di dalam surat Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah itu surah ke-75. Itu iya, surah ke-75 itu akhir dari juz 28. Juz 29 tuh. Al-Qiyamah itu berarti surah ke-75 ayat kedua. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah gitu kan? Wa la uqsimu bin, bin nafsil lawamah. Pakainya alif lam syamsiah itu. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah, kata Allah, dengan jiwa yang amat menyesali. Maksudnya apa tuh? Jiwa yang dia nyesel gitu. Karena cenderungnya pada yang buruk daripada yang baik. Ini kayaknya belum ya Mbak? Ya, ini tambahan tuh lah pentingnya muroja. Kalau nggak di muroja kan nggak keluar catatannya. Kalau nafsu mutmainnah itu surah Al-Fajr. Ayat-ayat terakhir itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lembarnya sebelah kiri itu, baris kedua atau baris ketiga. Ya, berarti ayat ke-28. Betul, lembarnya sebelah kiri paling atas itu baris ketiga itu. Surah ayat berapa coba dilihat. Quran surah Al-Fajr ayat berapa? 28 apa 29? Ah, ya Tuhan nafsul mutmainnah 27 28. Oke, ya mirip-mirip salah dikit nggak apa-apa. Nafsu mutmainnah itu nafsu yang diridhoi oleh Allah. Siapa nafsu mutmainnah? Siapa yang memiliki para nabi, para rasul, para sahabat, para syuhada, para solihin. Orang-orang yang beriman bertakwa itu nafsunya mutmainnah. Lebih cenderung dia itu nafsunya pada yang baik.
daripada yang buruk. Jadi kalau di persentase, yang buruk itu ya paling banyak 20% lah. 20-25%. Selebihnya itu kebaikan-kebaikan. Baikan. Ya kan nggak mungkin sepenuhnya hati kita ini 100% baik toh Bu. Nggak mungkin sepenuhnya nafsu kita ini baik terus setiap hari, nggak mungkin. Mesti ono sing bisikan elek, betul apa enggak? Nah, nafsu mutmainnah inilah ciri-ciri yang zuhud berada dalam dirinya. Nafsu mutmainnah ini nanti di dalamnya ada zuhud dan warok itu loh Bu. Paham ya? Berarti karakter jiwa yang mulia tadi ada zuhud dan warok kan belum kita bahas. Nah, nafsu mutmainnah ini. Jadi kalau nafsu mutmainnah ini ada zuhud dan warok, berarti di nafsu kedua dan ketiga ada nggak zuhud dan waroknya? Ada. Bahasa yang lebih tegas lagi, Bu. Orang yang zuhud itu nggak punya keinginan mengkonsumsi yang haram. Keinginannya aja nggak ada. Apalagi diwujudkan. Paham? Karena nafsunya mutmainnah. Paham ya? Kalau orang yang zuhud itu tidak punya keinginan mengkonsumsi yang haram. Keinginan aja nggak ada gitu loh maksudnya. Dalilnya mana? Salah satu dalilnya surah Al-Maidah ayat 87. Ada nggak di situ, Mbak? Saya pernah sampaikan? Belum ya? Al-Maidah ayat berapa? 87 tuh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, janganlah kalian mengharamkan thayyibati yang baik-baik, ma ahallallahu lakum, apa saja yang dihalalkan Allah bagi kalian. Jadi orang yang zuhud itu jangankan mengkonsumsi yang haram, menggunakan haram, keinginannya aja nggak ada. Terlebih-lebih dia mengharamkan yang baik atau mengharamkan yang baik, apalagi menghalalkan yang haram. Faham maksud saya? Dia tidak mungkin mengharamkan yang halal, apalagi menghalalkan yang haram. Paham Ibu? Dalilnya apa tadi? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang dihalalkan Allah atas diri kalian. Berarti orang zuhud itu nggak mungkin mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ibu paham? Paham Ibu? Saya kasih contoh lagi biar Ibu paham nih. Saya menangkap dan merasakan frekuensi yang urung paham gitu misalnya. Contoh ayat ini, dia nggak boleh mengharamkan yang baik, yang halal dari Allah. Dia nggak mengharamkan tuh. Yang halal dan yang baik dari Allah. Nggak mungkin dong ada seseorang yang dia tidak mengharamkan yang jelas-jelas halal. Kalau dia itu punya keinginan. Hal yang haram untuk dia gapai dalam hidupnya. Ibu paham? Saya ulangin ya. Kita, amin. Tidak punya keinginan mengkonsumsi, menikmati yang haram. Paham? Nggak kepengen kita nih. Kepengen yang halal semua yang baik-baik. Paham? Kira-kira dari hasil perasaan keinginan ini, mungkin nggak sih kita menghalalkan yang haram atau sebaliknya? Ini haram nih, misalnya Jack Daniels. Misalnya Suike. Suike ini jelas haram, madhab Syafi'i dan sudah disampaikan sama ibu-ibu. Suike ini jelas haram, suike ya namanya. Kita nggak punya keinginan makan harta haram. Nggak mungkin kita menghalalkan yang haram ini. Atau sebaliknya, mengharamkan yang sudah halal. Kan nggak mungkin ada keinginan itu karena hatinya sudah nikah. Halal atau haram? Ada calon pengantinnya, ada walinya, ada ijab kabulnya, ada maharnya, ada dua saksinya. Sah, misalnya demikian. Halal atau haram? Boleh nggak kita mengharamkan? Masalahnya yang jadi masalah kalau orang itu nikahnya sampai 2, 3, 4. Halal atau haram, Bu? Kok nggak dia berani ngomong? Kok di sini malah menang? Halal atau haram? Saya mau tanya. Haram. Itu nikah 2, 3, 4 halal atau haram? Lah kok kita ngomong haram? Sikapnya, nggak suka. Poligam. Malah mengatakan istri yang kedua, ketiga, iki pelakor. Iki. Itu secara nggak langsung ibu telah mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Tapi nggak sadar. Oh saya nggak mengharap, kok Ustaz. Tapi saya nggak suka aja. Kalau kamu nggak suka, ya menang. Betul nggak sih?
Lagi pula kita kan nggak dirugikan. Ibu apa dirugikan dengan dia poligami tuh bab. Ini ada orang lain lah. Teman ibu tuh istri kedua, istri ketiga, keempat. Merugikan keluarga ibu nggak? Kenapa ibu mengharamkan tindakan dia? Sampai mengatakan, kue iki lho pelakor. Astagfirullah. Contoh misalkan. Itu kan ini berarti mengharamkan yang halalkan oleh Allah nggak? Ya berarti itu nggak pernah zuhud hatinya. Masuk? Kalau saya nggak kasih contoh tuh nggak paham gitu loh. Nggak apa-apa ya Bu ya. Istighfar. Orang itu mau poligami kayak mau istrinya lima. Lima haram memang. Enam itu urusannya dia. Udah kita sibuk ngurusi diri sendiri aja. Wong dia nikah risikonya dia. Dia mau jadi istri ketiga risikonya dia. Terbaik bagi kita. Senang bahagia angkat tangan. Semoga baik-baik aja. Bukan malah dibullying, digorengin, pakai minyak yang sudah butek, digorengin, digumbah sisan. Iki opo iki kayak bukan orang udah ngaji barang. Bukan di sini loh ya, ini contoh. Yang di rumah biar denger juga ini. Kalau ada orang yang mau poligami, urusannya mereka, bukan urusannya kita. Dan kita nggak perlu saya. Nah itu. Lanjut. Sepakat. Oh nggak takut ngomongnya? Sepakat nggak kita nggak boleh ngurusin orang lain? Ya iya, itu berarti kalau memang kita nggak ngurusi, berarti tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Lebih baik mana, Bu? Mereka menikah 2 3 4 atau mereka jatuh dalam selingkuh, main perempuan di mana-mana, main laki di mana-mana. Lebih baik mana? Tapi ada yang komentar, "Ih, lebih baik suami saya selingkuh, saya nggak tahu daripada nikah lagi." Ada yang kayak gitu, saya dengar telinga saya, Bu. Saya cuma astagfirullahaladzim. Itulah nafsunya, amaratu bisuknya itu terlalu dikedepankan. Sehingga akalnya itu udah nggak logis gitu. Masa dia lebih senang suaminya jajan kemana-mana, aku nggak siap berbagi kasih. Lah sekarang saya mau tanya, dan ini saya tanya sama ibu-ibu, saya udah ngomong sama istri saya ya, bukan bukan bermaksud apa-apa. Misal ada seorang laki-laki dan ini seorang laki-laki ini telah memenuhi semua kewajiban dia sama istrinya. Bahkan lebih dari luar kebutuhan. Ibu paham maksud saya? Ini contoh poligami gitu, biar paling sensitif aja saya kasih contoh. Biar ibu ngerti yang namanya itu zuhud itu begini gitu. Paham ibu maksud saya? Bu, misalnya seorang laki-laki sama istrinya yang muda. Istri muda itu istri pertama maksud saya. Bagi saya istri saya itu istri muda saya terus itu. Istri saya yang sekarang ini ya, itu istri muda saya selamanya gitu. Mau sampai tua itu pokoknya istri muda saya itu. Paham Ibu maksudnya? Misalnya dia ngomong sama istri pertamanya, semua terwujudkan kebutuhannya nggak kurang bahkan lebih. Kasih sayangnya nggak berkurang, perhatiannya nggak berkurang, misalnya gitu. Kemudian dia nikah lagi. Lah apa yang dikhawatirkan seorang wanita? Saya mau tanya. Apa yang dikhawatirkan? Saya mau tanya. Bahkan setelah menikah lagi tambah kasih sayangnya. Apa yang dikhawatirkan ibu-ibu? Perasaan toh? Perasaan toh? Yang mana ini? Saya nggak minta suami ibu poligami ya, nggak. Kalau mau poligami suruh ketemu Salahuddin. Paling habis itu nggak jadi. Karena nggak mudah untuk poligami itu, Bu. Paham, Bu ya? Maksud saya ingin meletakkan hukum ini mulia gitu. Ibu jangan jadinya gara-gara sikap kita nggak suka dengan orang berpoligami, ibu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Dosa besar itu. Ini dalilnya. Dan orang yang zuhud nggak mungkin. Wong dia mengkonsumsi yang haram aja keinginan yang nggak ada. Apalagi mengharamkan yang halal. Gitu loh. Faham maksud saya? Maksud? Itu loh. Lega hati saya, Bu. Nek murid saya ngerti itu lega hati saya. Paham, Ibu? Tapi Ibu jangan bocorin sama suami juga. Aku nanti seneng deh, Nen. Nanti bergampang-gampangan poligami juga. Itu nggak boleh juga bagi laki-laki bergampang-gampangan poligami. Ya Allah. Apalagi seorang dai mudah-mudahan bukan Salahuddin ya, amin. Buka pendaftaran di mana-mana isi ceramahnya gitu ya Allah. Tuh. Paham Ibu buka pendaftaran? Itu nggak bener itu kayak gitu. Kalau ente mau poligami urusan ente sendiri, nggak usah ngajak-ngajakin orang untuk amal-amal sendiri. Itu kan nggak boleh. Ibu. Ibu sepakat ya kayak gini?
Ada itu murid-murid dekat saya, suaminya. Saya ngomong, tenang mbak, tenang bu. Suami jenengan tenang, insya Allah ta'ala. Tak tahan-tahan, dah ojo oleh kami. Nek suge tapi ndak duwe ilmu, ra entuk. Mending duitnya beli mobil baru meneh lek wis. Wis kalau kamu nikah masih, dah nggak iso, nggak iso. Paham maksudnya? Nah ngaji aja dulu, ngaji dulu. Yang benar ngajinya ibadahnya yang benar, ngurusin anak, gak usah rabi meneh. Tau. Insya Allah bu, yakin bu sama Allah. Gitu ya, bu, yakin ya, insya Allah. Setelah Allah yakin aja, percaya insya Allah. Mau sampai saya aku nembe siji yo. Loh ya memang iya kan nembe siji lah terus piye? Lo kan nggak ngerti hidup bu, ya Allah bu, bu sabar ya Allah. Mau langsung komentar barang ya Allah. Lanjut bu, udah setengah 11 lewat loh. Dan zuhud ini ungkapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bukan tanpa dalil juga bu, makna zuhud yang dimaksud meninggalkan keinginan harapan yang di dalam tidak ada kemanfaatan untuk kehidupan akhirat bukan tanpa dalil juga gitu loh. Dalilnya jelas tadi surat Al-Maidah ayat 87, hadisnya juga ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam yakni kalau saya tidak salah ini juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadisnya Bukhari Muslim ya. Hadisnya yakni Bukhari Muslim. Nabi bersabda ihris ala ma yanfa'uk ini kan Nabi mengatakan ketika Nabi ditanya Nabi bertanya, "Tahukah kalian mata deruna? Siapakah di antara kalian yang tahu apa itu muslim yang kuat?" Ya, jadi Nabi mengatakan muslim yang kuat itu adalah ketika Nabi bertanya, "Tahukah kalian siapa itu muslim yang kuat?" gitu. Muslim yang kuat itu berarti orang mukmin yang bertakwa. Nabi menjawab nanti memberi solusinya, ihris ala ma yanfa'uk. Jadi muslim yang kuat itu yang selalu bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Berarti muslim yang kuat. Berarti yang zuhud itu berarti dalam hatinya itu gak ada keinginan kecuali yang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Itu zuhud namanya. Paham? Lalu muslim yang baik itu muslim yang kuat itu mukmin yang kuat bukan muslim yang kuat ya. Mukmin yang kuat itu bukan hanya dia bersemangat dalam hal bermanfaat tapi wasta'in billah. Yang dia selalu bermunajat memohon pertolongan kepada Allah, banyak doanya. Jadi semakin banyak seorang hamba berdoa, semakin zuhudlah dia kepada Allah dalam dunia ini. Semakin baiklah keimanannya. Bahkan yang ketiga apa? Wala ta'jaz. Wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Dan bukan orang yang lemah. Jadi muslim atau mukmin yang kuat itu bukan hanya bersemangat dalam hal yang bermanfaat kata Nabi, bukan hanya orang yang paling banyak memohon pertolongan melalui doanya kepada Allah, tapi wala ta'jaz atau wala ta'jiz. Orangnya ini ndak orang yang lemah, ndak malas-malesan gitu. Orang yang malas itu berarti bukan mukmin yang kuat, bukan orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu semangat terus, berdoa terus, nggak mau lemah. Nggak mau tampak lemah di depan orang lain. Walaupun mungkin hatinya telah remuk redam. Makanya saya kata tadi di awal kajian tuh, mekro aja guys, Bu. Walaupun banyak masalah. Gitu. Jangan tampakkan kelemahan kita. Biar kita wadul aja sama Gusti Allah. Ngaten nggih? Ngaten lho maksudnya kula. Niku maknanya apa? Zu. Bu, sampun ya. Setengah 11. Saya masih ada tamu. Ya, Bu ya. Ngaten nggih? Paham nggih? Ini kalau saya kasih lagi nanti kepenuhan ininya. Udah besok-besok lanjut lagi. Mbak itu catatannya Zud Waro udah selesai. Waro udah belum? Udah sampai hadis pertama belum? Hadisnya udah belum? Belum ya? Ya nggak apa-apa kita review sedikit. Mungkin ada peserta baru. Insya Allah Ta'ala kan ada tambah-tambahan baru juga kan ini kan? Nanti insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Insya Allah. Subhanallah. Tadi sebelum saya tutup dengan pertanyaan tadi. Sebelum tutup dengan cover majelis tadi yang nanya ibunya tadi apa? Satu aja tadi. Apa tadi Bu? Bu, diem dulu Bu. Nah, menghadapi keluarga yang banyak merokok, doakan saja. Memang iya,
pasangannya masih merokok, anaknya merokok, semua keluarga besar merokok gitu kan. Udah kita ndak usah manteng-mantengan, doakan saja dan kasih tahu kalau merokok jangan di depan saya, jangan dalam rumah, sak ibu, ngata. Kalau tetap udah ya sudah, perangkat tangan doakan. Karena itu nafsu, Bu, susah. Nanti dalilnya menggunakan dalil yang satu, pendapat yang mengatakan makruh. Ya kan? Ya sudahlah itu kan pilihan. Padahal kalau rokok itu dia nggak merokok saja udah menghemat sehari minimal 15.000 kan. Kalau dia sehari satu bungkus kan 15.000 kayaknya. Coba 15.000 kali, Bu dengar dulu lah Bu. 15.000 kali setahun kan bisa dapat satu ekor kambing. Betul nggak sih? Betul nggak? Bahkan bisa berapa tuh kalau 10.000 kali 300 berapa sih? 3 juta. 6 juta bisa patungan sapi itu. Hmm. Tapi yang namanya nafsu. Kalau ndak ngerokok asem mulute. Apa meneh habis mangan toh. Enak men katanya. Pol katanya. Lah alhamdulillah kiai saya itu yang ndak ngudut gitu loh, Bu. Alhamdulillah itu. Bu dengar toh, Bu. Kan dulu ada salah satu guru tahfidz saya yang ngajar saya tahfidz saya itu loh, Bu, yang jalurnya Mbah Arwani Kudus. Saya jelaskan ya san keilmuan saya. Mbah Arwani Kudus, Mbah Sya'roni, Yai Nahrawi, saya nih. Ini dulu dia perokok dulu. Dulunya zaman dulu. Tapi ketika dia kemudian tahfidzul Quran, hafalnya mungkin, alfiahnya mungkin, ya Allah Bu, dia tinggalkan itu semua. Jadinya kan saya nemui sosok kiai saya ini memang sudah dulunya perokok waktu masih muda, udah nggak merokok. Lah makanya saya nggak merokok gitu. Bagi yang mau merokok silakan. Bahkan sak slop aja monggo. Cuman saya bisa mendoakan aja. Kalau menghadapi yang seperti itu, angel Bu, karena itu udah nafsu bicaranya. Doakan saja. Dan berlaku lemah lembut aja ya. Cukup ya Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.